अनुमान था कि चीनी सेना सेला पास के रास्ते चंद्रमोहन ने ठीक ही तो कहा था। Pada awal tahun 1962, ketegangan antara Cina dan India yang berselisih memperebutkan batas wilayah mulai memanas, yang memicu perang satu sama lain di sepanjang wilayah perbatasan daerah terpencil yang terdapat banyak pegunungan. Tercatat bahwa perang ini membantu membentuk struktur politik di Asia Timur dan Tenggara selama beberapa generasi sesudahnya. Bahkan hingga hari ini, pasukan India dan Cina masih bersengketa di daratan tinggi Doklam. Dan film ini mengisahkan kejadian nyata yang dicatat sebagai sejarah bagi orang India, yaitu salah satu peristiwa perang di perbatasan yang terjadi pada 20 Oktober sampai 21 November 1962. Juga film ini dibuat untuk mengenang kisah seorang rifleman Angkatan Darat India yang dibantu oleh seorang gadis suku adat setempat di pertempuran tersebut. Dan inilah kisah selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri di India yang hidup serba kekurangan. Mereka mempunyai seorang anak yang berumur 12 tahun bernama Jaswan. Diceritakan, Jaswan adalah seorang anak yang pintar dan aktif di sekolahnya. Bahkan dia sangat antusias ketika ditawari untuk ikut serta di kegiatan pramuka. Karena Jaswan berpikir pelatihan pramuka sama seperti pelatihan menjadi tentara, hal yang sangat ia cita-citakan selama ini. Sepulang dari sekolah, Jaswan meminta kepada ayahnya untuk dibelikan seragam pramuka. Namun, ketika di kamar, Jaswan mendengar percakapan orang tuanya kalau mereka sudah gak punya uang sepeser pun. Karena gak mau membebani orang tuanya, Jaswan berinisiatif untuk mencari uang sendiri. Jaswan meminta izin kepada kedua orang tua untuk bekerja. Bahkan Jaswan malah berjanji akan membawakan siklus atau beca untuk dijadikan mata pencaharian keluarganya. Sejak saat itulah kehidupan Jaswan mulai berubah, di mana anak-anak seusianya sibuk bermain. Jaswan justru sibuk belajar dan bekerja membantu perekonomian keluarganya hingga ia beranjak dewasa. Di kemudian hari, Jaswan memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara dan ingin segera mewujudkan cita-citanya itu. Singkat cerita, Jaswan pun sudah berada di kemiliteran, yang sudah beberapa bulan dia meninggalkan ayah ibunya untuk menjalani latihan. Pada suatu hari, dia mendapatkan izin cuti untuk beberapa minggu, dan tanpa berlama-lama, Jaswan pun langsung bersiap untuk pulang ke kampung halamannya. Ketika sampai di depan rumah, betapa bahagia dan bangga kedua orang tuanya melihat Jaswan sudah memakai seragam tentara. Sebagai tanda bakti kepada orang tua, lalu Jaswan memberikan hadiah berupa pakaian kepada mereka berdua. Hal itu membuat ibunya menangis terharu. Hari-hari Jaswan selama cuti dihabiskan sepenuhnya bersama keluarga, hingga tiba saatnya di mana Jaswan harus pergi lagi meninggalkan keluarganya untuk menjalani tugas negara. Dengan diantar sama sang ayah, Jaswan pergi ke stasiun. Dan singkat cerita, sekembalinya Jaswan di markas tentara, ia bersama unitnya langsung dikirim ke Tawang, perbatasan antara India dan Tiongkok, yang menjadi sengketa wilayah kedua negara itu. Di sana, mereka langsung membuat garis pertahanan. Juga tercatat dalam sejarah untuk pertama kalinya tentara India membuat garis pertahanan di wilayah itu. Di dalam tenda, sang komandan bernama Kolonel Tandon menyusun strategi pertahanan, karena dalam beberapa hari lagi tentara Cina akan datang ke perbatasan ini. Tandon juga memberitahu jika Cina mempunyai senapan dan dukungan darat yang lebih modern daripada India yang masih memakai senapan bekas Perang Dunia II. Setelah itu, sang kapten bernama Hawal memastikan kepada Jaswan jika wilayah ini adalah masuk ke negara India. Lalu Hawal memerintahkan Jaswan dan sebagian prajurit untuk berpatroli ke hutan wilayah sekitar. Di tengah hutan, Jaswan melihat ada seorang di balik pohon yang bersembunyi. Dan semua prajurit langsung membidik ke arah pohon itu. Namun setelah dipastikan, ternyata itu seorang gadis yang mengaku penduduk desa setempat yang bernama Nura. Lalu Jaswan memarahinya karena di tempat ini sangat berbahaya. Di hari berikutnya, Jaswan dan pasukan kembali melakukan patroli yang kali ini ke desa-desa di mana tempat tinggal Nura, gadis yang mereka temukan di hutan kemarin sore. Untuk kedua kalinya, Jaswan tanpa gadis sengaja kembali bertemu dengan Nura di desa itu. Di situ Nura mulai menaruh perasaan kepada Jaswan. Terlihat dari gerak-gerik Nura yang mengikuti Jaswan secara diam-diam. Namun, beda dengan Jaswan, ia malah kembali memarahinya.
Adegan beralih ke rumah orang tua Jaswan. Di situ, mereka berdua mendengar berita di radio jika perselisihan perbatasan antara India dan Cina mulai memanas lagi. Terdengar di berita kedua negara itu menyatakan berperang, walaupun India belum ada kesiapan. Hal itu membuat ibunya semakin khawatir dengan Jaswan yang sedang bertugas di perbatasan. Di hari ketiga, Jaswan bersama rekan-rekannya mulai berpatroli lagi. Ketika melewati kediaman Nura, di situ Jaswan sempat berhenti meminta air minum kepada Nura. Dan semenjak itulah Jaswan juga mulai menyukai Nura karena kebaikan dan keramahannya. Sebelum pergi, Jaswan bilang akan datang lagi menemui Nura. Di suatu hari mereka pun bertemu dan seiringnya waktu mereka berdua semakin dekat hingga mereka saling menyukai satu sama lain. Di malam harinya, prajurit yang berjaga melihat beberapa tentara Cina yang mengendap-endap keluar dari balik bukit. Lalu mereka melaporkan kepada Kolonel Tandon. Dan sang komandan langsung memerintahkan semua prajurit untuk bersiap mengambil posisi tempur masing-masing. Saat pasukan Cina semakin mendekat, pasukan India memulai serangan yang langsung dibalas tembakan pasukan Cina. Di situ ada kejanggalan yang membuat pasukan India bingung, karena pasukan Cina serentak menghentikan tembakan dan berbalik arah. Di saat yang bersamaan, Kolonel Tandon mengatakan jika yang tadi hanya sebagian kecil pasukan Cina, yang sepertinya hanya memastikan jumlah dan segi kekuatan pasukan India saja. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, datang lagi pasukan Cina yang berjumlah lebih banyak dari segala sisi untuk mengepung pasukan India. Lalu pertempuran pun berlanjut. Di awal baku tembak, pasukan India lebih unggul. Pasukan Cina banyak yang tewas tertembak karena posisi pasukan India pada saat itu lebih diuntungkan. Walaupun begitu, Cina terus mengerahkan dan menambah pasukannya lebih banyak. Dengan itu, beberapa prajurit India ada yang tertembak. Pertempuran pun terus berlanjut hingga menjelang matahari terbit. Korban di kedua belah pihak pun semakin bertambah banyak. Karena hal itu, masing-masing pasukan menghentikan pertempuran untuk beberapa saat. Sedangkan Kolonel Tandon meminta markas pusat untuk mengirimkan bantuan pasukan tambahan karena mereka sangat kewalahan dengan banyaknya jumlah pasukan Cina. Namun, markas malah menyuruh semua pasukan tarik mundur beberapa pos di Selapas untuk mendapatkan bantuan amunisi. Lalu kolonel bersama sebagian anak buahnya pergi ke wilayah itu. Setelah itu, Kapten Hawal menyuruh semua pasukannya untuk ikut mundur bersama Kolonel Tandon ke Selapas. Namun lain halnya dengan Jaswan. Dia malah menentang perintah Hawal. Jaswan ingin terus melanjutkan pertempuran meski tanpa pengarahan Kolonel Tandon. Mendengar pernyataan Jaswan, Sersan Singh naik pitam. Dia mengatakan, markas mengirim kita ke sini hanya untuk mati karena mereka enggan mengirimkan kita bantuan. Tapi Jaswan gak memperdulikan perkataan Sersan. Dia malah pergi ke garis depan untuk melanjutkan pertempuran sendirian. Melihat itu, Hawal langsung memberi semangat juang kepada prajurit dan memerintahkan mereka untuk kembali bertempur bersama Jaswan. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Di situ, Jaswan dan dua rekannya diperintahkan naik ke puncak bukit secara diam-diam. Di puncak itu terdapat bunker senapan mesin Cina yang terus menembaki mereka. Beberapa saat kemudian, jumlah korban dari pihak India pun semakin bertambah banyak, termasuk Sersan Singh. Ia harus tewas terkena tembakan di dadanya. Sementara Jaswan dan dua rekannya akhirnya sampai di sisi pos pertahanan Cina yang terdapat senapan mesin. Namun sayangnya, dua rekan Jaswan harus tewas tertembak. Kejadian itu membuat Jaswan semakin kesal dan menghabisi sisa prajurit Cina di pos itu. Di situ juga Jaswan juga harus tertembak dan jatuh ke bawah bukit. Di saat yang bersamaan, Kapten Hawal juga harus mati tertembak. Melihat itu semua, sisa pasukan India memilih untuk mundur. Namun mereka juga harus terbunuh di berondong senapan mesin pasukan Cina. Tiba-tiba, Jaswan muncul lagi ke atas bukit. Terlihat semua teman-temannya sudah mati, hanya dia seorang yang tersisa. Namun semangat juang Jaswan tetap berkobar. Dari parit pertahanan yang posisinya di atas bukit, dengan sangat mudahnya Jaswan menembaki satu persatu prajurit Cina hingga tewas. Dan tiba-tiba datanglah Nura yang bertujuan untuk membantu Jaswan melawan pasukan Cina. Karena sangat berbahaya, Jaswan pun menyuruh Nura untuk pergi. Namun Nura memaksa ingin tetap ikut membantu Jaswan. Di situ juga Jaswan dengan terpaksa mengizinkan Nura. Adegan ini memang drama tapi bukanlah fiktif yang kebanyakan di film-film India lainnya.
Ini benar-benar terjadi, bahkan dijadikan simbol sejarah perjuangan rakyat India. Ditemani Nura, Jaswant terus menembaki pasukan Cina yang mencoba mendaki bukit. Di saat serangan mulai berkurang, disitulah Jaswant mengajarkan Nura menggunakan senapan mesin. Beberapa jam kemudian, Jaswant beristirahat dan tertidur di pangkuan Nura hingga pagi tiba. Di pagi harinya, Jaswant kembali bertempur bersama Nura yang sudah sedikit bisa menggunakan senapan mesin. Tiba-tiba seorang prajurit Cina berhasil sampai di puncak bukit dan menembaki Jaswant yang mengenai kakinya. Dengan sigap, lalu Nura membawa Jaswant ke tempat perlindungan dan meraih kembali senapan mesin untuk menghabisi pasukan Cina yang mencoba mendekat. Setelah itu, Nura meminta izin ke Jaswant untuk mencari dokter di desanya yang bisa mengobati luka tembak di kakinya. Baru beberapa langkah Nura meninggalkan Jaswant, tiba-tiba dari balik bukit 3 orang pasukan Cina melempar granat ke arah Nura. Melihat itu, Jaswant sangat murka. Dia menembaki satu persatu ketiga prajurit Cina itu hingga tewas. Jaswant sangat terpukul dan menyesali kematian Nura. Hingga malam kembali tiba, Jaswant sendirian yang baru saja kehilangan Nura masih bertahan di tempat itu. Dengan tekad dan semangat ingin mempertahankan wilayahnya, Jaswant kembali bertempur. Di situ banyak sekali pasukan Cina yang terbunuh oleh Jaswant yang single fighter. Hingga persediaan amunisi Jaswant sudah habis, Jaswant nekat keluar dari parit pertahanan untuk menyerang dari jarak dekat dengan memancing pasukan Cina. Walaupun ia sudah tahu pasti dia akan ditembak tentara Cina. Tapi dengan cara itu, tentara Cina mengira jika Jaswant sudah tewas dan mendekati Jaswant. Disitulah Jaswant menyerang pasukan Cina dengan belatinya secara membabi buta. Itulah saat-saat terakhir perjuangan Jaswant. Pasukan Cina menangkapnya, lalu membawanya ke Cina sebagai piala kekesalan pasukan Cina terhadap Jaswant. Namun kemudian hari orang Cina sendiri membuat patung Jaswant Singh dan menyerahkannya ke India dengan mengatakan bahwa pria pemberani seperti Jaswant tidak pantas untuk kami hina. Keberanian yang ditunjukkan Jaswant diapresiasi rakyat dan pemerintah India dengan dibangun tugu peringatan di pos pertahanan tempat dia melawan pasukan Cina pada tahun 1962. Tugu penghargaan itu diberi nama Jaswantgarh.